du'atun ilallah, dai-dai, para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kapasitas masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai keahlian masing-masing. Maka semua kita perlu adanya semacam training bagi pegiat-pegiat dakwah supaya tidak salah langkah. Dan kita sudah masuk pada poin tentang rukun-rukun dakwah atau rukun-rukun amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah di pertemuan terakhir sudah saya sebutkan secara global, saya ulang lagi bahwa rukun dari amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4. Artinya ada 4 poin yang akan kita perhatikan. Poin, setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada penyakitnya masing-masing. Dan Rasulullah menyatakan wa inna fitnata ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya, ada cobaannya, ada penyakitnya. Dan penyakitnya umatku, yaitu kita semuanya, adalah harta dunia ini. Ini perlu kita pahami betul bahwa memang godaannya umat Rasulullah adalah harta, penyakit hubud dunia. Nah, sekarang kalau ada seorang pasien mengidap penyakit, lalu kita sebagai terapisnya, lalu kita tidak bisa membersihkan penyakit itu dari diri kita, bagaimana ngobati orang itu? Agak sulit, lebih parah. Bagaimana, Pak? Pasiennya mikir, dokter dia batuk. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini. Banyak di lapangan menemukan kasus seperti ini, Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan kita sangat hati-hati kalau itu seorang public figure, ya, tidak sembrono, karena ini fatal sekali ya. Saat ada satu kejadian, ini di Mojokerto, mungkin ada yang tahu, di Mojokerto, dan di salah satu masjid Muhammadiyah, ada seorang ustadz diundang, kemudian mengimami. Selesai ngimami, ada takmirnya langsung negor, Ustadz, Anda ini nggak layak jadi imam, itu depan jamaah. Efeknya besar, Pak, itu, Pak. Kasihan, ya, tidak seperti itu caranya. Walaupun itu benar materinya, tapi caranya yang salah. Jadi di hadapan jamaah yang banyak, selesai ngimami, setelah taklim begini, selesai taklim, kemudian ngimami, mungkin ada yang salah makhraj hurufnya atau cara bacanya. Begitu salam selesai, saat mau pamitan di depan orang-orang, Ustadz, Anda ini nggak layak jadi imam, belum saatnya. Begitu langsung di depan orang, bayangkan, subhanallah, betapa jatuhnya pamor seorang ustadz yang sebenarnya dia punya manfaat besar untuk umat dengan ilmunya. Nah, gara-gara kesalahan itu jadi jatuh pamornya. Ini harus dijaga betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah takdirkan kita pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini walaupun dalam keadaan hujan yang sangat deras. Dan ternyata hujan itu adalah air, ya. Ya, yang biasa kita gunakan untuk mandi keramas juga air yang sama. Dan juga air yang dipakai oleh kita untuk berenang.
Jadi sebenarnya kalau dipikirkan secara mendalam, air hujan itu yang mengenai badan kita itu seperti air kamar mandi yang mengenai tubuh kita. Bahkan kalau kolam renang kita masuk ke dalamnya seluruh, ya. Bahkan bayar. Jadi artinya kita berusaha untuk menyederhanakan sesuatu yang mungkin kita anggap masalah. Ya. Kalau hujan itu memang membahayakan kita, ya tentu kita dilarang menerjang bahaya, dilarang membinasakan diri kita atau menceburkan diri dalam kebinasaan. Sebagaimana Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian menceburkan diri kalian dalam kebinasaan. Seandainya hujan itu hujan petir, hujan angin, banyak pohon tumbang, petir menyambar-nyambar, berbahaya, ya kita menahan diri untuk berusaha menghindari bahaya. Tapi kalau hujan itu hanya berupa air saja, walaupun deras, ya sekali lagi itu seperti halnya kita mandi atau berenang. Bahkan biasanya kalau hujan tidak sebasah mandi dan tidak sebasah berenang kalau pakai jas hujan, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk merubah, mereset mindset kita bahwa hujan itu tidak menjadi penghalang kalau tidak membahayakan. Ya, karena dia hanya air. Dan kita bisa membandingkan dengan saudara-saudara kita yang harus datang ke masjid walaupun di bawah hujan peluru, seperti saudara kita di Palestina contohnya, ya. Maka itu lebih berat lagi hujannya, Pak, hujan peluru, hujan granat. Bagaimana Pak Nadi merasakan, Pak? Ya, kalau kita cuma membayangkan, ya, mana sih hujan peluru itu, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah hadir di dalam majelis ilmu. Dan sebuah amal, besar kecilnya pahala itu bukan semata-mata ditentukan jenis ibadahnya atau jenis amalnya, tapi juga ditentukan besar kecilnya pahala dari tingkat kesulitannya. Dengan arti kalau ngaji dalam keadaan cerah, terang, benderang dengan ngaji di saat hujan, maka tentu tingkat kesulitannya sedikit berbeda, lebih berat ketika hujan, ya. Walaupun saya ulangi tidak terlalu jauh bedanya, ya. Maka mudah-mudahan walaupun hujan-hujan kita bisa berkumpul di majelis ini, semoga pahala yang Allah berikan semakin berlipat-lipat dengan hadirnya kita di majelis ilmu dalam keadaan seperti ini. Dan saudara-saudara kita yang biasa hadir kemudian uzur pada malam hari ini, mudah-mudahan juga mendapatkan bagian pahala karena kebiasaannya untuk hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus di Musola Al-Anwar ini kita membahas mungkin beberapa pertemuan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, atau istilah lainnya ad-dakwah, yaitu dakwah. Hal ini sangat penting karena aktivitas para nabi, termasuk aktivitas Rasulullah SAW, itu terhenti ketika beliau wafat. Maka yang melanjutkan perjuangan dan aktivitas para nabi adalah para da'i, para ulama. Dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya dengan berbagai macam kontribusinya. Semuanya punya tugas masing-masing dan semuanya dapat bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dakwah adalah ibadah yang sangat mulia di dalam Islam. Bisa kita bayangkan, Pak, ya, aktivitas para nabi yang kita lanjutkan
menunjukkan bahwa itu perbuatan mulia. Bisa kita bayangkan kalau dakwah itu berhenti ketika Rasulullah wafat, mungkin kita belum tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwah itu berhenti ketika Rasulullah wafat, kita tidak mengenal Al-Qur'an. Kita tidak mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita resapi, kita renungkan, ya Allah, betapa besarnya manfaat dari dakwah, sehingga jutaan manusia di seluruh penjuru bumi ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dakwah. Oleh karena itu, hendaknya setiap dari kita tertarik dan tergiur untuk terjun di dunia dakwah. Sekali lagi, bukan hanya ustadznya atau dai-nya, tapi setiap orang punya kontribusi dalam mendukung laju dakwah Islam ini. Dan kita bisa memperhitungkan kalau itu hanya sang dai saja pasti sangat berat. Juga sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat ketika dakwah, memang ada tim yang bergerak di bidang dakwah. Ya. Mulai dari dakwah awal Rasulullah sudah punya tim. Beliau mengadakan kajian dakwah pertama secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Berarti Arqam bin Abil Arqam adalah sebagai fasilitatornya, menyediakan rumah, tempat, keamanan. Mungkin juga tidak dijelaskan dalam hadis detailnya, nyuguhin yang ngaji di rumah beliau pasti ada, entah minum atau apa ya. Dan semakin besar kegiatan dakwah itu, semakin banyak tim yang dibutuhkan. Dan semua orang yang terjun di bidang dakwah memiliki peran yang sangat vital dan memiliki pahala masing-masing. Oleh karena itu, dalam dunia dakwah ini bukan hanya sang dai, misalkan di sini hanya saya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berperan di sini. Dan kita harus berambisi, dalam arti ambisi akhirat, berambisi dapat pahala. Kita ingat bahwa Allah menyatakan di dalam surat Fussilat ayat 33, ya, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ya. Surat Fussilat itu surat 41 ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan mengatakan bahwa kami adalah kaum muslimin. Kalimat dan siapakah yang lebih baik ini sebenarnya memang sepintas seperti sebuah pertanyaan, tapi maksudnya adalah Allah menanyakan apakah ada yang lebih baik ucapannya, dan jawabannya tidak ada, artinya begitu. Jadi kalimat itu maksudnya adalah tidak ada di muka bumi ini ucapan orang yang terbaik kecuali orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dan itu bukan dimonopoli sang ustadz, sang dai, sang kiai saja, tapi semua yang terlibat mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan ke jalan, bukan menuju mengajak ke partai, bukan mengajak ke ormas, bukan mengajak kepada kesukuan atau apa saja, tapi mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ormas itu adalah sebuah kendaraan ya untuk mengorganisir agar lebih rapi, agar jelas job desk-nya, pembagian tugasnya dan lain-lainnya, agar jelas komandonya. Tapi bukan mengajak manusia ke ormas, tapi ilallah. Mimman da'a ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tidak tergiur ketika Allah mengatakan apakah ada orang yang ucapannya lebih baik? Artinya tidak ada. Sehingga orang yang berdakwah adalah orang yang ucapannya paling baik yang ada di atas muka bumi ini. Dan berbagai macam fadilah keutamaan dakwah yang sudah kita bahas. Jadi kita sudah membahas tentang hukum-hukum dakwah, kemudian keutamaan dakwah, kemudian juga kita sudah membahas tentang bahaya meninggalkan dakwah, barangkali masih ingat.
Dan kita sudah masuk pada bab tentang rukun-rukun dakwah. Kenapa kita harus mengetahuinya? Karena dakwah ini tidak bisa asal-asalan. Dakwah ini tidak bisa sembarangan, harus dibekali ilmu. Kenapa? Karena dakwah ini kalau dianalogikan seperti seorang dokter yang mengobati penyakit. Kemungkaran yang ada di tengah masyarakat, kemungkaran yang ada dalam diri seseorang, apakah itu seorang ulama atau penguasa atau siapa saja, itu penyakit. Bayangkan Pak, kalau dokter atau terapis, tabib dan lain-lainnya mengobati tanpa ilmu, sangat mungkin bisa jadi semakin parah sakitnya. Atau kalau itu kita ibaratkan sebuah alat, misalkan handphone mengalami kerusakan, ini gambaran dakwah. Maka orang yang bisa memperbaikinya adalah orang yang mengerti ilmunya seluk-beluknya supaya HP ini kembali normal. Kalau tidak ada ilmunya lalu sembarangan pokoknya dibongkar, buka, maka kemungkinannya bukan menjadi lebih baik tapi lebih parah. Nah, ini dalam urusan-urusan dunia. Maka dakwah kalau tanpa ilmu, bukan hanya ilmu tentang materi dakwah, ini terlalu sempit ya, tapi semua hal yang berkaitan dengan dakwah, kalau tidak dibarengi ilmu, sementara kita ingin memperbaiki umat, mungkin akan bisa memperbaiki, justru akan semakin parah. Sebagaimana orang memperbaiki handphone gak punya ilmunya, orang nyervis motor tidak pernah paham ilmunya ya. Seperti pernah saya ceritakan, saya pernah saking pinginnya, wah saya punya motor ini kok gak mogok ya, saya bongkar karburatornya, pernah bongkar protoli, mudah sekali Pak itu Pak, bongkarnya maksud saya. Begitu masang lagi, gimana tadi ya, bismillah pasang semuanya, rupanya bisa nempel. Habis itu dibawa ke bengkel, dituntut. Begitu nyampe bengkel, dibuka sama montirnya, marahin saya. Iki sampean buka dewe, aku gak karu-karuan. Wah, ini tambah parah Mas sampean. Nah, itu contoh Pak. Begitu pula dakwah, apalagi dakwah urusan akhirat, urusan besar, urusan umat. Terus ada orang dakwah ngawur, ya bukan materi dakwah saja, bukan tema kajian saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan dakwah. Berapa banyak orang berniatnya saya ingin memperbaiki, tapi tidak punya ilmu yang mapan dalam bidang dakwah ini, justru yang terjadi kerusakannya semakin besar. Ini banyak terjadi. Atau bisa jadi salah sasaran dan lain-lain. Maka ini penting Pak ya. Kenapa kita mengkaji bab-bab tentang ini? Karena dalam hati saya, dalam pikir saya, semua yang di sini bapak-bapak ini adalah dai-dai ilallah. Bukan hanya saya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya adalah du'atun ilallah, dai-dai, para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kapasitas masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai keahlian masing-masing. Maka semua kita perlu adanya semacam training bagi pegiat-pegiat dakwah supaya tidak salah langkah. Dan kita sudah masuk pada poin tentang rukun-rukun dakwah atau rukun-rukun amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah di pertemuan terakhir sudah saya sebutkan secara global, saya ulang lagi bahwa rukun dari amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4. Artinya ada 4 poin yang akan kita perhatikan. Poin pertama, pelaku dakwah, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain, dai-nya dan para pegiat dakwahnya. Dai-nya dan timnya, ini adalah poin yang pertama. Di sini ada pembahasan sudah detail lah pada pertemuan yang lalu. Bagaimana karakter seorang dai harus memiliki apa saja, ini sudah kita bahas. Barangkali masih ada catatannya atau ada videonya, monggo dibuka kembali. Yang pertama, pelaku dakwah, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dai dan para pegiat dakwah. Yang kedua, pelaku kemungkaran, yaitu orang yang meninggalkan yang ma'ruf, ya, meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Yang kedua ini adalah target dakwahnya. Kalau saya katakan yang pertama itu subjek, ini objek. Yang pertama pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua orang yang melakukan kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf.
Yang kedua ya. Yang ketiga, tentang sebenarnya yang ma'ruf itu apa, mungkar itu apa, harus kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahui ini ma'ruf, ini mungkar, bagaimana kita akan memperbaikinya? Kita menyangkanya ini kayaknya ma'ruf padahal mungkar, bisa jadi begitu. Maka kita harus tahu yang ma'ruf itu apa saja, yang mungkar itu apa saja. Dan yang keempat, yaitu proses dakwahnya itu sendiri, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Saya ulangi, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, target atau objek amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ma'ruf dan mungkar itu apa? Baru yang keempat, proses amar ma'ruf nahi mungkarnya atau proses dakwahnya itu sendiri. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari dai, dari para pegiat dakwah. Ini tidak saya ulang lagi. Pada malam hari ini secara singkat tentang yaitu target dakwah atau objek yang kita dakwai, atau dengan kata lain yaitu orang yang melakukan kemungkaran dan juga meninggalkan yang ma'ruf. Jadi selalu berpasangannya. Ada kalanya penyimpangan di masyarakat itu orang-orang meninggalkan yang ma'ruf, meninggalkan kebaikan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kalanya mereka melanggar aturan Allah atau hak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemungkaran. Jadi sebenarnya sama-sama mungkarnya kalau disimpulkannya. Orang meninggalkan perintah Allah itu kemungkaran. Orang yang melanggar batasan Allah dengan melakukan keharaman juga kemungkaran, sebenarnya begitu. Cuman diklasifikasi supaya lebih mudah. Ya. Di masyarakat kita sebagian orang ada yang menganggap bahwa kalau meninggalkan yang ma'ruf itu bukan sebuah kesalahan dan kemungkaran selama mereka tidak melanggar yang diharapkan oleh Allah, seolah-olah begitu. Jadi sering saya contohkan, ini sering ketemu orang seperti itu. Ada orang mengatakan, "Mesio aku gak tahu sholat, tapi aku apik mbek tonggo." Wah, mesio aku orang sholat, tapi aku gak tahu judi, gak tahu zina, gak tahu mencuri, wes. Tapi gak tahu sholat. Nah, seolah-olah benar. Padahal itu sebuah kesalahan karena dosa itu dua kategori. Yang pertama melakukan yang diharamkan, yang kedua meninggalkan yang wajib. Itu adalah dosa. Inilah bentuk kemungkaran yang harus kita perbaiki. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, target dakwah kalau kita klasifikasi secara global saja ya. Karena di sana levelnya masyarakat itu kelas-kelasnya begitu banyak. Mulai dari di masyarakat itu kan ada yang pendidikannya rendah, ada yang tinggi, ya. Ada yang lulusan TK, ada lulusan SD, SMP, SMU, ada yang S1, S2, S3, SOY dan seterusnya ya. Contoh saja Pak itu Pak ya. Macam-macam. Belum lagi ada yang suku yang berbeda dengan karakter masing-masing. Ada yang orang Sunda, orang Madura, orang Jawa dan sebagainya. Macam-macam dengan budaya yang berbeda-beda, pendidikan berbeda-beda, kemudian pengalaman berbeda-beda, macam-macam. Terlalu banyak kalau kita rinci. Tapi di global, kalau di global saja, bahwa target dakwah itu terutama ada 3. Yang pertama orang awam, yang kedua orang berilmu, para ulama, yang ketiga penguasa atau pemerintah. Jadi tidak lepas dari 3 itu biasanya. Orang awam, kemudian para ulama, ya. Jadi bukan berarti kalau ulama, kalau ustadz gak usah didakwai, wong dia juga suka dakwah, belum tentu. Nanti akan kita bahas. Jadi orang awam, para ulama, yang ketiga adalah penguasa atau pemerintah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering mendengar hadis Nabi tentang agama itu adalah nasihat. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, kemudian Abu Dawud dan Nasai. Kalau dalam redaksi Muslim, Abu Dawud dan Nasai ini sampai disebutkan 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah.
Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Biasanya Rasulullah itu kalau mengulang sabda beliau itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kadang 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Seolah-olah dalam pikiran kita, oh berarti agama itu isinya cuma nasihat toh. Maka ini maksudnya adalah bagian terpenting dari agama ini adalah nasihat, itu dakwah. Karena agama tanpa dakwah bagaimana akan sampai kepada manusia? Ya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan al-hajjul arafah, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu bahwa ibadah haji itu ritualnya ada tawaf, sa'i, lempar jumroh, kemudian apa lagi Pak? Ya, wukuf di Arafah, ya, kemudian dan lain-lain banyak ya, ada nginap di Mina, kemudian juga menggunakan pakaian ihram, berniat ihram dan sebagainya. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan al-hajjul arafah? Haji adalah wukuf di Arafah. Karena intinya dan bagian terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Ini maksudnya. Maka ketika beliau menyatakan ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, bukan berarti agama itu isinya cuma nasihat, tapi bagian terpenting, inti dari agama ini adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, kulna liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa? Maka beliau bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina aulil mu'minina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, kemudian para pemimpin muslim dan kaum muslimin secara umum. Saya dulu ketika baca hadis ini awalnya mikir, nasihat untuk Allah, masa kita nuturi Allah ya? Nasihat untuk Nabi, Nabi dituturi, dinasehati. Nasihat untuk kitabnya, ini maksudnya bagaimana? Nah, ternyata kita tidak cukup belajar hadis, hanya membaca teksnya atau terjemahnya saja, tapi kita coba menggali lebih dalam dari syarahnya ya. Kalau dalam Al-Quran itu tafsirnya begitu ya. Ternyata kata-kata nasihat diambil dari kata nasoha. Nasoha. Nasoha ini sinonimnya apa ya? Kata sepadanya itu apa istilahnya? Sinonim ya Pak? Persamaan katanya ya. Jadi kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama, itu sinonim. Nah, nasoha itu sinonimnya adalah kholaso, yaitu memurnikan. Makanya ada kata ikhlas dari kata kholaso. Jadi orang Arab kalau mengatakan kholastul laban, saya memurnikan susu, itu sama dengan nasahtul laban, saya memurnikan susu. Atau kholastul asal, saya memurnikan madu, sama dengan nasahtu al asal, saya memurnikan madu. Jadi sinonim dari kata nasoha adalah kholaso, artinya beda kata tapi sama maknanya. Seperti dalam bahasa Indonesia bisa dengan dapat, ya ada kemiripan ya. Nah berarti kalau begitu nasihat kepada Allah itu artinya memurnikan ketaatan kepada Allah, memurnikan tauhid, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bukan menuturi apa, menasehati Allah. Begitu pula kitabnya, beriman kepada kitabnya Allah Al-Qur'an. Kemudian kepada Rasulullah juga begitu. Nasihat kepada Rasulullah, beriman kepadanya, taat kepadanya, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu namanya nasihat. Nah, barulah yang terakhir wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat itu untuk para pemimpin muslim dan kaum muslimin secara umum. Maka muslim secara umum ini tercakup di dalamnya adalah yang awam maupun yang berilmu, itu para ulama. Maka target dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3 kategori tadi. Yang pertama orang awam, kedua orang berilmu, yang ketiga adalah para penguasa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di sini sangat penting kita mengklasifikasi target dakwah kita. Tidak bisa kita gebiah uyah setiap orang sama. Ya. Ada kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan, yaitu rumus-rumusnya. Ya, di antaranya yang pertama, kaedah dalam berdakwah, ya, terutama ini kepada, saya sebutkan dulu kepada orang awam, ya, yang pertama. Dakwah kepada orang awam, maksud awam ini secara umum artinya orang yang mungkin secara keilmuan agama masih sangat kurang. Kita istilahkan awam, dari kata awam itu artinya umum. Ya. Ada beberapa kaidah, diantaranya yang pertama harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang telah menyelisih syariat. Harus pastikan dulu bahwa ini penyimpangan. Jadi sebelum kita mendakwai mereka, kita pastikan dulu bahwa ini perbuatan yang salah. Jangan sampai kita menyalahkan seseorang yang ternyata perbuatannya benar. Pastikan dulu. Ini poin yang pertama. Jadi standarnya harus jelas dulu bahwa ini benar, ini salah menurut syariat, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berdasarkan banyaknya orang yang melakukan. Satu kesalahan dalam berdakwah, seorang ketika berdakwah ini sebenarnya kemungkaran, tapi banyak orang melakukannya, wis gak usah dicegah. Ya. Berapa banyak dai itu melihat ini yang melakukannya kok banyak sekali ya. Ya sudahlah, biarkan yang melakukannya banyak. Jadi standarnya banyak yang melakukan, bukan karena ini melanggar atau tidak. Maka kaidah pertama harus bisa memastikan bahwa ini salah. Jelas dulu salah atau benar, bukan kok banyak yang melakukan. Standarnya harus jelas. Ini poin yang pertama. Karena banyak sekali dai itu yang mundur untuk amar ma'ruf nahi mungkar karena saking banyaknya yang melakukannya, sulit. Ini yang pertama, poin pertamanya harus jelas dulu standarnya. Jadi kita teliti, oh ini kayaknya salah. Salahnya di mana? Ini perbuatan apa? Dalilnya apa? Harus kita ketahui dulu. Nah. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Memandang dengan penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang melakukan pengingkaran. Yang kita benci, yang kita ingkari perbuatannya, tapi kepada pribadinya kita harus dasari dengan rasa sayang. Kalau dakwah ini diawali dengan rasa itu, Masya Allah efeknya besar, Pak. Ya. Adapun kalau ngangkat atau mengentaskan orang dari kesalahan, itu mungkin caranya bisa berbeda-beda tergantung situasinya. Ya. Tapi dasarnya tetap satu, yaitu karena kasih sayang. Dalam hati kita, ya Allah, kasihan orang ini melakukan perbuatan itu, kalau dia masuk neraka bagaimana? Itu dasarnya. Nggak ada motif apapun. Saya ngajak dia karena Allah, karena saya kasihan dia melakukan kesalahan, nanti kalau disiksa oleh Allah bagaimana? Kalau masalah menarik dirinya dari kemungkaran, harus bagaimana caranya, itu tergantung situasinya bagaimana. Ada kalanya memang kita ini narik orang supaya tidak celaka. Kadang-kadang nariknya dengan keras. Ini agak terpaksa kadang-kadang. Ibaratnya Pak ya, ada orang ngelamun di pinggir jalan kaki ngelamun, padahal ada truk dengan kecepatan tinggi melaju yang kemungkinan besar orang ini ketabrak. Di situ kita nggak bisa banyak berbicara, langsung tarik ya. Bisa jadi pasti tarik saking inginnya selamat, kasihan orang ini kalau ketabrak, tarik masuk got gitu ya. Ada kalanya gitu Pak. Tapi memang sulit kalau di dunia dakwah ya. Kalau dalam dunia nyata orang ditarik mungkin, oh kok saya ditarik masuk got banyak lumpur itu sampai ketabrak itu mah. Pasti orangnya akan berterima kasih. Tapi kalau dakwah lebih sulit lagi. Wah ini rokok sampai tak tarik jelungup gitu ya, orangnya nggak terima gitu. Makanya di sini butuh ilmu, butuh strategi. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, intinya poin kedua, dasari dakwah kepada orang awam ini dengan penuh kasih sayang. Dasari dengan persaudaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah, hadis sahih, beliau bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin mukmin yang lainnya.
Wal mu'minu akhul mu'min, dan seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Yakufu alaihi doi'atahu wa yahutuhu min waraih. Ia menjaga urusannya dan melindunginya dari belakang. Jadi kita antara satu dengan lainnya, mukmin yang satu dengan lainnya adalah bersaudara, yang tentunya sayang. Selama ini barangkali kita melihat kemungkaran dengan emosi, jengkel kepada orangnya. Nah, ini perlu diluruskan kembali bahwa saya ingin mengajak orang ini kepada jalan yang benar karena saya sayang kepada dia. Jadi kaidah yang kedua, harus memandang dengan penuh kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, kita sebagai pelaku dakwah harus betul-betul menghayati bahwa saya ini pewaris para nabi. Saya ini adalah pewaris para nabi, yang mana pewaris para nabi ini berperan mengobati penyakit umat, sehingga kita berusaha untuk memulainya dengan kita sendiri yang sehat dari penyakit itu. Ada satu perkataan dari seorang ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada penyakitnya masing-masing. Dan Rasulullah menyatakan, wa inna fitnata ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya, ada cobaannya, ada penyakitnya. Dan penyakitnya umatku, yaitu kita semuanya, adalah harta dunia ini. Ini perlu kita pahami betul bahwa memang godaannya umat Rasulullah adalah harta, penyakit hubud dunya. Nah, sekarang kalau ada seorang pasien mengidap penyakit, lalu kita sebagai terapisnya, lalu kita tidak bisa membersihkan penyakit itu dari diri kita, bagaimana ngobati orang itu? Agak sulit Pak ya. Pasiennya teko datang, wah dokternya cegil bisa lebih parah, bagaimana Pak? Pasiennya mikir, dokter dia batuk. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dokter sakit, tapi sangat ya ironis ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Kita tahu bahwa penyakit umat ini adalah kecintaan kepada harta, ambisi kepada harta. Lah kok malah dai-nya lebih cinta kepada harta daripada umatnya? Bagaimana mengobati mereka? Di sini Pak, ya kita perlu perhatikan kaidah ketiga. Kita harus betul-betul merasakan saya ini pewaris Nabi. Saya ini berdakwah mengajak orang, menyembuhkan penyakit orang. Bagaimana akan menyembuhkan penyakit orang kalau kita sendiri justru terjangkit, bahkan bisa lebih parah? Ini harus kita perbaiki dulu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang sangat penting, bahwa dalam mengingkari kemungkaran itu harus bisa ngukur Pak. Berapa orang yang melakukannya, seberapa besar kemungkarannya, ini harus terukur supaya dosisnya tepat juga Pak. Penyakit itu juga dalam tubuh, dalam masalah fisik itu kan harus diukur Pak, penyakit ini. Dokter yang pinter, yang berpengalaman, dia akan bisa mengukur ini penyakit ini sangat parah, sedengan atau enggak parah, sehingga obat yang diberikan juga dosisnya pas. Karena kalau overdosis juga bahaya Pak. Saya pernah bekerja di rumah sakit 2 tahun di bagian obat. Saya pelajari juga, walaupun saya bukan dokter, tapi mempelajari. Oh ternyata ini sakitnya agak ringan, obatnya ternyata ini, yang agak berat ini. Kalau jujur, dokter itu kalau jujur, ini sebagai gambaran saja Pak ya. Kalau seorang dokter itu jujur, dia akan memberi antibiotik itu dari yang rendah dulu, apalagi penyakitnya rendah. Kalau diibaratkan antibiotik itu senjata, wah ini kayaknya penyakitnya ringan, diketapelnya kena, disetip mati, ya wis, pakai setip saja. Dicek lagi, wah kayaknya nggak mempan nih setipnya, dipanah ya. Mana? Selesai. Kalau nggak selesai lagi, tembak pakai pistol. Udah mempan lagi, senapan mesin. Nggak mempan lagi, digranat. Nggak mempan lagi, dibom, terakhir nuklir gitu ya. Jadi ada tahapannya. Kenapa? Karena kalau penyakitnya ringan, langsung dibom doer gitu, nanti suatu saat pindah ke dokter lain,
Dipanah be dokternya nggak mati-mati penyakitnya. Jadi kumane guyu. Biasa ya aku di granat es kebal kayak gini malah dipanah, guyu penyakitnya. Nah banyak dokter nggak jujur, datang pasien ke dia langsung dibom, doer, mati kumannya. Makanya pasiennya, wih nang dokter itu langsung marah aku. Dokter liane enggak, ternyata apa? Dibom. Sehingga dokter lain ngasih obat yang dosisnya rendah itu tidak mempan. Ya. Sementara kalau dibom langsung, tapi efeknya apa? Dia lambat laun kuman itu akan kebal, semakin kebal, semakin kebal. Maka kalau dosisnya langsung tinggi, dia akan kebal dan harus naik lagi gitu. Ini gambaran penyakit secara fisik, ada ilmunya, ada tahapannya. Oh ini penyakitnya ringan, obatnya juga dosis ringan, begitu. Begitu pula dakwah Pak, jangan overdosis, ini butuh betul-betul kecermatan. Termasuk berapa sih orang yang melakukan kemungkarannya, sedikit atau banyak. Terus kemungkarannya parah atau tidak, ini harus diukur. Contohnya begini, kalau pelaku kemungkaran itu cuman 1 orang atau 2 orang, sedikit lah kan, dalam skup yang kecil, maka cara menasihatinya yang terbaik adalah bagaimana? Kita bicara 4 mata, cukup. Itu yang terbaik. Ini orang melakukan kemungkaran sendirian atau berdua, kita datangi atau kita WA, kita nasihati, ya. Karena cuma 1-2 orang. Nah, bagaimana kalau orang itu banyak, beberapa orang, ya, dan juga dikhawatirkan bisa menulari orang lain. Maka ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau akan menyampaikannya secara terbuka tanpa menyebut nama. Bisa ulangi ya, kalau pelakunya 1-2 orang, kita tidak usah buka di depan orang, ya. Jangan langsung di muka orang. Ini kalau salah langkah, masya Allah ini fatal. Di orang bukan merasa dinasehati, malah dihina. Misalkan ada 1 orang melakukan kemungkaran, langsung ditunjuk sampean mungkar itu, orang lain tahu semua. Tidak akan berhasil Pak. Kebanyakan biasanya justru semakin menjadi-jadi atau mutung atau marah dan sebagainya. Kemungkarannya teman saya kok salah ini ya, 4 mata, di WA tidak masalah, di WA, di telepon, orang lain nggak tahu. Itu lebih baik dan insya Allah akan lebih besar kemungkinannya berhasil. Dia merasa diperhatikan, dia merasa disayangi, tidak dihinakan. Tapi kalau dibuka secara terang-terangan di depan umum, efeknya buruk. Padahal tujuannya dakwah. Nah, di sini kesalahan. Kalau yang melakukannya banyak orang, boleh disinggung karena terlalu banyak nanti bisa nyebar kepada orang lain. Walaupun yang sedikit ada kemungkinan, tapi kalau banyak biasanya lebih cepat. Maka harus dijelaskan di depan orang secara terang-terangan tanpa menyebutkan namanya. Ada satu kisah, yaitu di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ada beberapa orang datang kepada atau ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis itu 3 orang datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah karena Rasulullah pas keluar rumah. Lalu orang-orang ini bertanya, wahai Ummul Mukminin, saya ingin tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang ini merasa kok ibadahnya Rasulullah sedikit ya dan biasa-biasa saja menurut mereka. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, nggak akan tidur, semalam suntuk tiap hari. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, tidak ada hari berbuka, tiap hari puasa. Karena dia merasa kuat, mampu, ingin melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Kalau saya menikah nanti terganggu ibadah saya, banyak gangguan dan sebagainya, banyak menyibukkan diri, dia tidak mau menikah. Setelah mengatakan itu, pergilah orang-orang ini. Kemudian Rasulullah datang dan Aisyah bercerita, ya Rasulullah, tadi ada orang-orang datang ke sini nanyakan ibadah engkau, saya jelaskan. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan akan sholat malam terus menerus, nggak akan tidur.
Yang lainnya mengatakan saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka, dan saya tidak akan menikahi wanita. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil orang-orang tersebut, juga para sahabat yang lain ngumpul, dan Rasulullah tidak menyebutkan tadi tuh orang itu enggak. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini mengatakan, ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Ada apa dengan satu kaum yang mengatakan begini-begini? Disebut satu kaum, tidak disebutkan namanya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Walaupun ada riwayat lain yang secara khusus 3 orang ini dipanggil Rasulullah, tapi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkannya ada satu kaum yang mengatakan begini-begini. Maksudnya tadi tidak akan tidur, sholat malam terus, tidak akan berbuka, akan puasa terus, tidak akan menikahi wanita. Ada satu kaum yang mengatakan begini-begini ini, jelaskan. Teman periwayat hadis menjelaskannya singkat, begini-begini maksudnya tadi ya. Nah, maka wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, saya jelaskan ya, walakinni usolli wa anam. Saya ini sholat malam, tapi juga saya tidur. Saya bagi waktu saya untuk sholat malam dan juga tidur, karena badan juga punya hak. Wa asumu wa uftiru, saya puasa tapi juga tidak terus menerus. Ada saatnya saya tidak berpuasa, berbuka. Wa atazawwaju an-nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini artinya kalau ada orang yang sholat malam full, tidak tidur sama sekali, kemudian puasa setiap hari dan tidak menikah, maka itu adalah kemungkaran, nggak boleh. Rasulullah saja orang yang paling kuat ibadahnya, paling bertakwa kepada Allah, beliau membagi saatnya tidur, saatnya sholat, kemudian juga berpuasa dan berbuka, kemudian juga menikahi para wanita. Bahkan Rasul nikahnya lebih dari 1. Umatnya silakan, mau 1 mau lebih terserah jenengan. Saya nggak ikut urusan kalau itu ya, terserah. Mau dirunding sama ibu-ibunya. Cuman Rasulullah lebih dari 1. Artinya bertolak belakang dengan orang yang datang tadi, tidak mau menikah sama sekali. Nah, jadi Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang tadi melakukan kesalahan dengan mengatakan ada kaum, ada satu kelompok orang, nggak disebut nama. Jadi kalau yang melakukan kemungkaran itu 1-2 orang, terbaiknya adalah apa? Dipanggil atau minta ketemuan atau ditelepon secara khusus, nasihati. Kalau banyak orang yang khawatir nanti orang lain juga mengikuti mereka, karena biasanya kalau orang lebih banyak yang melakukannya dianggap sebuah kebenaran, maka ini harus disampaikan secara terang-terangan tanpa menyebut orangnya. Tapi ada kalanya dalam dakwah itu ada kemungkaran, perlu disebutkan nama orangnya dengan tujuan kalau memang kerusakannya sudah parah. Kerusakannya parah, dia melakukannya terang-terangan dan mengajak orang lain mengikutinya. Jadi diistilahkan oleh Rasulullah sebagai al-mujahirun, mujahir, bukan muhajir ya, jangan ketukar Pak ya. Kalau muhajir orang yang hijrah, kalau mujahir, jahr itu lawannya sir. Jahr apa? Jelas, terang-terangan. Artinya apa? Orang melakukan kesalahan itu justru terang-terangan bahkan bangga dan mengajak orang lain mengikutinya. Nah, yang seperti ini tidak apa-apa disebutkan nama orangnya supaya orang lain terhindar dari kerusakannya. Misalkan nih ada seorang yang sering mencela Islam, Bu Basr, Bu gimana lah ya, berinisial Abu Rondo misalkan ya, misalkan contoh ya, misalkan Abu Janda ya, saya sebut nama nggak apa-apa ya. Wah ini merusak, mengajak orang, maka disebutkan supaya orang terhindar dari kerusakannya, tidak masalah. Siapapun dia. Jadi perlu kita pilah-pilah Pak. Kalau salah menempatkan ini akan efeknya buruk. Orang, satu orang, dan itu saudara kita, teman kita, apalagi teman semasjid, lalu melakukan kesalahan langsung kita tunjuk di depan orang. Ini tidak punya ilmu dalam masalah dakwahnya. Harus kita petakan Pak ini, mapping. Ini baru global. Nanti panjenengan insya Allah bisa mengira-ngira orang ini seperti apa. Sendiriankah melakukannya atau ada timnya, maka kita bedakan. Maka kalau skupnya kecil kita nasihati 4 mata. Kalau agak banyak,
ya supaya orang lain nggak terkena kerusakannya disampaikan secara global, tidak perlu sebut nama. Tapi kalau memang di situ dibutuhkan disebutkan namanya dengan tujuan supaya orang lain tidak tertular keburukannya, maka dibolehkan. Dan ini tidak termasuk bagian dari ghibah. Bahkan para ulama hadis menyoroti ulama lainnya, ya, hati-hati si fulan ini pendusta, karena demi menjaga keotentikan kesohihan hadis. Ada kalanya seperti itu, dibutuhkan. Oh ini orangnya kurang kuat hafalannya, apalagi seperti itu. Itu dalam masalah ilmu hadis. Apalagi itu penyebar kemungkaran atau penyebar kesesatan, harus dijelaskan. Nah gitu Pak. Jadi ini diantara kaidah dakwah kepada orang-orang awam. Saya tambahkan sedikit lagi, bagaimana kalau dakwahnya kepada orang yang alim, para ulama, para kiai, para ustadz. Kita harus menanamkan dalam mindset kita bahwa walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia dai, dia tidak maksum. Nah, rumusnya ya, tidak maksum, tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Maka Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, beliau mengatakan kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan, kecuali para nabi yang memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Akan melakukan kesalahan saja Allah tegur. Tapi selain itu, secara umum manusia Bani Adam tempatnya salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang meralat kesalahannya, bertaubat, mengoreksi kesalahannya. Maka orang yang alim, ustadz, kiai, dai masuk dalam kategori Bani Adam juga yang tidak luput dari kesalahan. Kesalahan orang berilmu, orang alim bisa jadi yang pertama dia melakukan maksiat, sangat mungkin. Jangan dikira dia mengajak orang untuk meninggalkan dosa, dia sendiri jatuh dalam dosa misalkan. Atau yang kedua, bisa jadi dia melakukan sebuah kesalahan berupa kesalahan materi atau fatwa atau pendapat yang wah ini keliru jelas, ini harus diingatkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kepada orang yang berilmu, alim, tentu tidak bisa digebyah-uyah seperti orang awam. Sikap kita dalam mendakwai mereka beda, tentu berbeda. Ya. Kenapa? Karena mereka punya wibawa, punya pengaruh di umatnya. Ya, kita menjaga, walaupun ini salah ini, ustadz ini salah, tapi dia dakwah. Kemudian yang salah di sini bukan materinya, kalau materinya bisa kita ralat, tapi misalkan pribadinya melakukan dosa. Kalau ini diketahui orang lain atau jamaahnya bisa bubar, efeknya besar, maka kita perbaiki dulu ustadznya. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah ini. Banyak di lapangan menemukan kasus seperti ini Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan kita sangat hati-hati kalau itu seorang public figure, ya, tidak sembrono, karena ini fatal sekali ya. Saat ada satu kejadian, ini di Mojokerto, mungkin ada yang tahu, di Mojokerto dan di salah satu masjid Muhammadiyah, ada seorang ustadz diundang, kemudian mengimami. Selesai ngimami, ada takmirnya langsung negor, Ustadz, Anda ini nggak layak jadi imam, itu depan jamaah. Efeknya besar Pak itu, Pak. Kasihan, ya, tidak seperti itu caranya. Walaupun itu benar materinya, tapi caranya yang salah. Jadi di hadapan jamaah yang banyak, selesai ngimami, selesai taklim begini, selesai taklim, kemudian ngimami, mungkin ada yang salah makhraj hurufnya atau cara bacanya. Begitu salam selesai, saat mau pamitan di depan orang-orang, Tad, Anda ini nggak layak jadi imam, belum saatnya. Begitu langsung di depan orang, bayangkan, subhanallah. Betapa jatuhnya pamor seorang ustadz yang sebenarnya dia punya manfaat besar untuk umat dengan ilmunya. Gara-gara kesalahan itu jadi jatuh pamornya. Ini harus dijaga betul. Dan bagi seorang ustadz yang ikhlas karena Allah, kalau diingatkan oleh jamaahnya, masya Allah senang luar biasa. Tidak gengsi, lalu sampean apa? Aku ini ustadz, sampean ilmunya nggak level sama saya, nggak boleh seperti itu. Saya pribadi pun ada kalanya dapat nasihat, tapi dengan cara yang benar, masya Allah luar biasa. Ya.
Saya tiba-tiba di Japri, Ustadz tadi antum imami baca huruf dalnya kurang pas. Enggak masalah, saya senang. Di mana ya salahnya? Oh di sini. Oh iya, saya salah ya. Jazakallahu khairan, makasih atas ingatannya. Ada kalanya begitu. Jaminan Ustadz full tidak ada kesalahan, tidak mungkin. Tidak maksum. Nah, kalau memang kesalahannya itu dari sisi materi, karena fatwanya, pendapatnya, maka kita harus mengingatkannya karena akan diikuti fatwanya. Ini harus diingatkan. Dan tentunya bukan diajak berdebat di hadapan orang, tapi yang terbaik adalah dialog. 4 mata lebih baik. Itu beradu argumen dalam rangka mengingatkan. Ada satu kasus di zaman para sahabat Nabi SAW di mana Rasulullah sudah wafat. Dan yang tertinggal para sahabat Nabi SAW termasuk istri beliau Ummul Mukminin Aisyah masih hidup. Saat itu Abu Hurairah memfatwakan kepada kaum muslimin bahwa seorang yang junub masuk waktu subuh ya belum mandi maka puasanya tidak sah. Ini luar biasa Pak pengaruhnya. Ada orang nun sewu ya berhubungan intim di malam hari, kemudian ada azan subuh belum mandi. Maka puasanya di hari itu tidak sah, kata Abu Hurairah. Maka para sahabat Nabi sebagian di antara mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah dan kepada Ummu Salamah. Karena para sahabat ini mengetahui bahwa Aisyah dan Ummu Salamah itu istri Rasulullah, pasti paling tahu bagaimana junubnya Rasulullah. Para sahabat bagaimana caranya Rasulullah tahu? Oh, Rasulullah sedang junubnya, nggak tahu. Ya. Yang paling tahu adalah istri beliau. Maka para sahabat itu datang kepada beberapa orang saja, kepada Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ternyata Aisyah mengatakan, siapa yang bilang begitu? Abu Hurairah. Kata Aisyah, demi Allah saya menyaksikan dan juga Ummu Salamah pernah mengalami di mana Rasulullah itu junub, dalam keadaan junub belum mandi dan sudah azan subuh beliau mandinya karena sholat, bukan karena puasanya. Artinya Rasulullah masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Tidak harus malamnya harus mandi. Artinya kalau orang dalam keadaan junub kemudian masuk waktu subuh dan hari itu hari puasa, maka puasanya tetap sah. Dan mandinya Rasulullah adalah mandi karena menghilangkan hadas besar untuk sholat subuh, bukan karena puasanya. Maka setelah itu para sahabat tadi beberapa orang dan mewakilkan kepada salah satunya, tidak rame-rame, untuk menjaga muru'ah, menjaga harga dirinya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu periwayat hadis terbanyak nomor 1. Dia seorang ulama, beliau memiliki murid ribuan. Maka untuk meralat kesalahannya diutuslah seorang sahabat untuk menemui Abu Hurairah dan menyampaikan, wahai Abu Hurairah, kami bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummu Salamah bertanya tentang bagaimana hukumnya seorang yang junub kemudian masuk di waktu subuh belum mandi. Ternyata Aisyah dan Ummu Salamah menjelaskan bahwa Rasulullah mengalami hal tersebut dan beliau tetap puasanya tetap sah. Maka kata Abu Hurairah, apakah engkau mendengarnya dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah? Iya. Kalau begitu keduanya yang benar dan pendapat saya yang salah. Mulai saat ini saya ralat. Baru disampaikan kepada umat. Itu yang cara terbaik. Ya. Walaupun tujuannya benar, walaupun tujuannya baik, maka ada caranya. Ya. Kadang sebagai dai menemukan kasus ketika ceramah berlangsung, saat interupsi, yang kata Ustaz itu salah, dalilnya debat ramai gitu ya. Itu tujuannya baik, supaya orang lain tahu ini salah. Tapi yang terbaik adalah tadi seperti yang dilakukan oleh para sahabat, karena menjaga harga diri seorang dai yang punya pengaruh di masyarakat. Jangan sampai gara-gara satu kasus dakwahnya bubar dan manfaat yang dirasakan umat hilang. Maka bisa disampaikan, Ustaz, ngapunten tadi yang jenengan sampaikan itu yang saya barangkali saya pernah dialog kemudian debat. Nah, ketika sang setuli ya saya salah, maka akan meralatnya. Dan seorang ustaz yang benar, yang ikhlas karena Allah, tidak akan ragu-ragu untuk meralat pendapat. Mohon maaf, yang saya sampaikan pekan lalu itu salah, yang benar itu ini aman. Ya. Jadi sang ustadznya aman, jamaahnya aman, kebaikanlah yang akan dicapai.
Ini yang saya maksud Bapak Ibu jamaah sekalian, butuhnya seperangkat ilmu dalam dakwah, tidak asal niatnya baik tapi juga caranya harus baik dan benar. Supaya apa? Target akhirnya adalah terjadinya perubahan. Kalau orang itu meninggalkan yang ma'ruf, bisa berubah menjadi menjalankan yang ma'ruf. Kalau orang itu melakukan kemungkaran, bisa berubah menjadi meninggalkan kemungkarannya. Ini baru secara global di antara rukun tentang dakwah terkait masalah target dakwah, yaitu orang awam dan juga para alim ulama. Insya Allah pada sesi berikutnya bagaimana berdakwah dan nasihat kepada para pemangku kewenangan dan kekuasaan. Ini baru permukaan, namun Bapak Ibu jamaah sekalian bisa mengembangkan masing-masing bahwa intinya dalam menyampaikan materi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus betul-betul memetakan siapa yang kita ajak bicara, siapa target dakwah kita. Tidak bisa digebiah-uyah semuanya sama. Tidak harus semuanya dilembuti dan juga dikerasi. Ada orang itu dengan kelembutan masuk, tapi ada juga orang yang kalau dikerasi masuk. Nah itu kita harus paham betul Pak. Tidak bisa digebiah-uyah, digeneralisasi, semuanya disamaratakan, tidak bisa. Belum lagi nanti menyangkut masalah pemilihan diksi, kata-kata, ini juga harus benar-benar efektif. Oh yang dihadapi ini mayoritas nih lulusan SMP, ya. Kemudian wah ini S2. Ini juga harus kita pandai-pandai dalam masalah materi dakwah, sisi bahasa. Jangan sampai mayoritas itu pendidikannya SD, bahasanya bahasa mahasiswa agak bingung. Oh, apa maksudnya? Pakai isasi kok maksudnya apa, bingung gitu ya. Ya kita sederhanakan. Oh yang dihadapi ini teman-teman karyawan pabrik, bagaimana bahasa kita? Ini baru dari sisi bahasa dan dari banyak sisi, Bapak Ibu. Intinya dalam rukun yang kedua, target dakwah itu harus kita pahami betul. Secara psikisnya, latar belakangnya, pendidikannya, pemahamannya, apakah dia orang awam, apakah dia orang yang alim, itu tidak bisa digeneralisasi, tapi harus betul-betul dipetakan. Insya Allah kalau demikian, dakwah ada kemungkinannya berhasil semakin besar. Ya walaupun setiap dai dan pegiat dakwah punya keterbatasan, mungkin saya juga belum tentu bisa betul-betul memahami panjenengan satu persatu. Oh ini, tapi setidaknya dari beberapa kali pertemuan bisa menangkap. Oh ini pemahamannya seperti ini, yang ini seperti ini, tidak sama. Gitu ya. Maka disinilah pentingnya kita sabar dalam dakwah bertahap. Ada tahapan-tahapan, tidak kesusu, tidak nangwis lah nang mari dipukul rata, tidak. Harus sabar Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini baru sekilas tentang bagaimana rukun dakwah yang kedua, yaitu target dakwah atau objek dakwah, baik orang awam maupun seorang tokoh masyarakat atau seorang alim ulama. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita semuanya untuk berada di atas kebenaran dan memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa benar-benar maksimal ketika terjun di dunia dakwah yang merupakan misi mulia, ucapan terbaik di atas muka bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kita yang mungkin masih berada di jalan yang salah. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.